Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Yang terhormat kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, saya kira tidak saatnya, bukan saatnya 30 hari menjelang Pilpres, menjelang pemilu, ada orang, ada kelompok yang menyuarakan pemakzulan presiden. Suara pemakzulan ini yang muncul dari petisi 100, jelas-jelas sebuah upaya yang mau bikin gaduh, yang ingin mengganggu proses jalannya pemilihan umum. Karena sesuatu yang tidak mungkin. Mereka tahu, mereka pasti tahu bahwa dalam waktu 1 bulan ini tidak mungkin ditempuh proses untuk pemakzulan presiden ini. Kalau mereka memang ingin ganti presiden, tinggal 30 hari lagi. Apa susahnya? Apakah kalian tidak diajarkan tentang kesabaran? 30 hari lagi, bangsa ini mau menggelar hajat besar untuk pemilihan presiden yang baru untuk menggantikan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, menurut saya, hal ini tidak boleh dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, dibiarkan liar. Karena kalau ini dibiarkan, apalagi sampai dikasih lampu hijau oleh pihak-pihak terkait, oleh DPR, maka pasti ini mengancam berlangsungnya pemilu yang damai. Kita sudah sekian lama mendengungkan, mendeklarasikan pemilu damai, pemilu damai. Tapi kalau kemudian ada pihak yang ingin membuat sesuatu yang bisa mengancam lancarnya dan damainya pemilu ini, maka tentu saja itu tidak boleh kita biarkan, Pak Kapolri, Pak TNI. Kalau tidak boleh dibiarkan, menurut saya tindak tegas saja. Tangkapin itu orang-orang yang sengaja mau bikin gaduh dengan memunculkan wacana pemakzulan presiden. Bukan hanya persoalan teknis, secara ada undang-undang yang mengatur tentang pemakzulan. Dan itu tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 30 hari ke depan. Tapi ketika itu dikasih lampu hijau, ketika itu dibiarkan, maka potensi yang akan muncul berikutnya adalah gerakan massa. Gerakan massa untuk mendesak pemerintah menggelar pemakzulan. Padahal pemilu sudah di depan mata, pemilu sudah di depan pintu, tinggal 30 hari lagi. Proses-proses sudah berjalan semenjak setahun yang lalu. Apakah kita rela? Apakah bangsa ini rela proses pergantian pemimpin nasional kemudian diganggu oleh hanya 100 butir orang dengan isu pemakzulan? Apakah kita rela hajat besar yang menghabiskan dana triliunan rupiah akan diporak-porandakan oleh orang-orang yang berambisi menjatuhkan presiden di tengah jalan? Saya kira tidak rela. Orang yang berpikir sehat tidak akan rela dengan gerakan-gerakan pengacau ini. Seandainya ini diusulkan jauh-jauh hari sebelum proses pemilu, oke, silakan sepanjang memenuhi syarat dan konstitusional. Walaupun konstitusional sekalipun, prosesnya dilalui dengan prosedur-prosedur yang diatur oleh undang-undang. Tapi bahwa ini mengganggu jalannya pemilu, mengganggu proses demokrasi yang akan kita lalui bersama. Sekali lagi, saya tidak bisa mentolerir terhadap kelompok-kelompok yang ingin pemakzulan presiden di saat kita akan menggelar pemilu. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Kalau bukan bikin gaduh atau ingin numpang pada proses pemilu, proses politik yang besar ini. Tujuannya etikatnya jelas tidak baik. Etikat menurunkan presiden di tengah jalan itu juga sudah tidak baik. Apalagi kemudian
iktikat itu dijejalkan pada proses yang sangat vital pada saat bangsa ini mau mengadakan pergantian kepemimpinan nasional. Saya kira harus disikapi tegas Pak Polisi, Pak TNI. Harus disikapi tegas, jangan biarkan siapapun yang ingin mencoba-coba membuat gaduh pemilihan umum ini. Karena kalau sampai Pilpres, kalau sampai pemilu ini gagal akibat ulah oknum-oknum yang kurang ajar, yang sengaja ingin menggagalkan pemilu, yang rugi kita semuanya. 270 juta jiwa bangsa Indonesia tidak boleh diporak-porandakan, diacak-acak oleh beberapa gelintir orang yang haus kekuasaan, yang ingin mengganggu, ingin bikin gaduh di tanah Nusantara ini. Terakhir, untuk DPR RI, khususnya Mbak Puan Maharani, yang sudah 2 kali kalau tidak salah ikut angkat bicara, memberikan lampu hijau, mengatakan tidak ada alasan kalau tidak menerima aspirasi mereka. Begitu juga Pak Mahfud MD. Tolong, please, panjenengan elit-elit partai, panjenengan elit-elit pejabat di negara ini, tolong hentikan dan jangan beri pintu, jangan berikan peluang, kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin membuat gaduh di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.